Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Gracie Skaramana. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan meregresikan data panel. Di sini saya sudah ada data panelnya, yang dimana regresi ini bertujuan untuk melihat pengaruh jumlah penduduk dan juga jumlah pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Banten. Untuk pengolahannya sendiri, di sini saya menggunakan aplikasi Eviews 10. Nah, langsung saja kita buka aplikasinya. Baiklah, di sini kita buka data Excel-nya, itu kita cari, lalu open. Nah, di sini sudah ada tampilan untuk datanya. Bisa teman-teman lihat, jika memang tampilannya seperti ini, maka bisa dipastikan bahwa data yang kalian masukkan itu benar. Lalu langsung saja kita tekan finish, lalu pilih yes. Nah, setelah tampilan seperti ini, maka untuk uji pertama yang kita lakukan itu kita melihat analisis deskripsinya. Kita bisa pilih quick, lalu kita bisa pilih grup statistik, lalu kita deskriptif statistik dan common sample. Nah, untuk variabel yang dimasukkan itu adalah tingkat kemiskinan, lalu ada jumlah penduduk dan juga jumlah pengangguran. Lalu kita tekan OK. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa untuk analisis deskriptifnya untuk melihat jumlah observasi dari data kita. Lalu ada juga untuk melihat mean, median, maksimum, dan minimumnya. Lalu kita kembalikan. Nah, untuk regresi data panel ini sendiri yaitu regresi panel statistik yang dimana kita melihat model CEP, FEM, dan REM. Nah, untuk melihat ketiga model tersebut, maka kita bisa pilih quick, lalu ada estimate question. Untuk variabel yang dimasukkan itu masih sama seperti tadi, hanya saja kita tambahkan C-nya. Kita masukkan untuk variabel pertama, itu lalu tambahkan C, masukkan JPK, lalu JP. Nah, untuk ketiga model tersebut, kita bisa bedakan di bagian panel option-nya, lalu di bagian cross-section, di sini terdapat 3 model, ada non, fix, dan random. Nah, karena untuk pertama kali itu kita melihat model FEM-nya, kita bisa melihat fix-nya. Oke. Karena kita melihat model FEM, maka kita bisa pilih cross-section-nya itu fix. Tekan OK. Nah, ini. Jadi ini adalah model FEM. Kita bisa simpan data tersebut, tekan freeze, lalu name, kita ganti ke FEM. Oke. Nah, oke, datanya sudah tersimpan, kita kembalikan. Lalu untuk model kedua kita bisa melihat CEM. Itu untuk pilihannya quick, lalu estimate equation. Untuk variabelnya sama. Lalu untuk panel optionnya kita ganti ke non. Karena kita ingin melihat CEM, maka kita pilih non. Oke. Nah, ini adalah model CEM. Jika kita ingin menyimpannya, kita tekan freeze, lalu name, kita ganti namanya menjadi CEM. Lalu tekan OK. Nah, datanya sudah tersimpan, lalu kita kembalikan. Kita akan melihat model terakhir, yaitu model REM. Nah, untuk pilihannya masih sama, quick, lalu estimate question. Variabelnya kita masukkan.
Lalu untuk panel optionnya kita pilih yang random. Lalu oke. Nah, ini hasil untuk model RAM-nya. Lalu kita kembalikan. Nah, dari ketiga model tersebut, kita bisa melihat model mana yang terbaik yang bakal kita gunakan selanjutnya. Sehingga untuk melihat model mana yang terbaik, kita bisa melakukan 3 uji. Yang pertama itu ada uji Chow, uji Houseman, dan juga uji LM. Nah, untuk caranya itu kita pilih quick. Nah, perlu saya sampaikan juga bahwa untuk uji Chow, uji Houseman, dan juga uji LM itu memiliki modelnya masing-masing. Yang dimana untuk uji Chow itu kita bisa lihat dengan model RAM, lalu ada uji Houseman itu kita melihat dari model RAM, dan juga uji LM itu kita melihat dari uji CHAM. Kita pilih quick, lalu estimate question, kita masukkan variabelnya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa jika kita ingin melakukan uji Chow, maka kita harus melihat dari model FEM, yang dimana model FEM itu kita pilih fix, nah lalu tekan OK. Nah, ini adalah tampilan untuk model FEM. Setelah itu kita pilih view, kita pilih fix random effect, lalu kita pilih yang likelihood ratio. Nah, jadi ini adalah hasil dari uji Chow. Kita kembalikan. Lalu kita akan melihat untuk uji kedua itu adalah uji Houseman. Kita pilih quick, lalu estimate question. Kita masukkan variabelnya. Lalu untuk panel optionnya, karena kita ingin melihat uji Houseman, maka kita pilih model RAM. Nah, untuk model RAM sendiri, yaitu kita pilih random. Lalu tekan OK. Nah, ini adalah hasil untuk model RAM-nya. Lalu kita tekan view, fix, lalu random effect testingnya kita pilih yang uji Houseman atau Houseman test. Nah, ini adalah hasil untuk uji Houseman-nya. Kita kembalikan. Kita akan melihat untuk uji yang terakhir itu adalah uji LM, yang dimana kita pilih juga. Lalu kita masukkan labelnya. Nah, untuk panel optionnya, equal section-nya tetap none karena memang untuk uji LM ini menggunakan model CHAM. Lalu tekan OK. Nah, ini adalah hasil dari model CHAM. Untuk melihat hasil dari uji LM-nya, kita tekan view, lalu fix random effect test. Kita pilih yang LM. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat untuk uji LM sendiri pada data panel saya itu tidak bisa. Jadi, uji yang bisa digunakan itu hanya 2 saja. Itu ada uji Chow dan juga uji Houseman. Lalu bagaimana untuk melihat model mana yang terbaik? Nah, di sini saya sudah ada merangkum atau melampirkan hasil regresi, yaitu ada model CHAM, FEM, dan juga RAM. Terdapat juga ada uji Chow dan juga uji Houseman. Untuk melihat model mana yang terbaik, maka kita bisa lihat di uji Chow sendiri. Di bagian cross section chi-square-nya terdapat probabilitasnya itu 0,000, yang dimana lebih kecil daripada 0,05. Sehingga untuk H0-nya itu ditolak sehingga signifikan. Lalu untuk membuktikannya, apakah model yang digunakan itu adalah
model FEM, maka saya bisa melihat lagi di uji Hostman. Bagian cross section randomnya probabilitasnya 0,000, di mana lebih kecil daripada 0,05, sehingga H0-nya ditolak dan juga signifikan. Sehingga untuk bisa dipastikan untuk modal terbaik dari regresi data panel saya ini adalah menggunakan model FEM. Untuk melihat pengaruh dari pengaruh jumlah penduduk dan juga jumlah pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Banten, kita bisa menggunakan model FEM. Baiklah, mungkin cukup sekian video regresi data panel dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.